going jeans cause I'm cool, right? Bought a spaceship, now I'm a space cadet. Big white mansion in my habitat. Aim light stage like a laser. Equum et bonum est teles legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelumnya kami ucapkan ribuan terima kasih banyak kepada yang terhormat Ibu Dr. Ari Budiarti SHMHum selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Profesi. Selanjutnya juga kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada hari ini, baik secara langsung maupun yang melihat video kami secara online. Perkenalkan, saya Ahmad Ramadan dengan NIM B1A12229 yang bertugas sebagai moderator pada presentasi kelompok 5 pada hari ini. Di mana pada kesempatan kali ini kami akan membahas terkait analisis kasus pelanggaran kode etik berat oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri. Saya telah ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu saya Salsalina Burjawa dengan NIM B1A12216. Saya Nita Andriani dengan NIM B1A12229. Saya Priyadi dengan NIM B1A12246. Saya Yudi Sutra dengan NIM B1A12232. Saya Muhammad Salam dengan NIM B1A12224. kasus pelanggaran kode etik berat yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan tentang integritas dan profesionalitas dalam lembaga penegak hukum. Lantas, seperti apa fakta di balik pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Firly Bahuri? Berikut akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Kepada pemateri pertama, disilakan. Yang pertama, sini kita membahas tentang latar belakang. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merupakan lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang untuk memberantas korupsi di Indonesia. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK memiliki kode etik yang harus ditaati oleh seluruh jajarannya. Kode etik ini bertujuan untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan independensi KPK dalam menjalankan tugasnya. Firly Bahuri sebagai Ketua KPK memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga. Namun faktanya Dewan Pengawas atau Dewas memutuskan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri terbukti melanggar kode etik berat. Kronologi lengkap kasusnya, yang pertama September 2020, pelanggaran gaya hidup mewah. Pada tanggal 24 September 2020, Firly Bahuri dinyatakan melanggar kode etik karena menggunakan helikopter milik perusahaan swasta untuk perjalanan pribadi dari Palembang ke Batu Raja. Penggunaan helikopter ini diadu oleh masyarakat anti korupsi Indonesia ke Dewan Pengawas KPK. Pada Oktober 2020, laporan dugaan pelanggaran kode etik. Indonesia Corruption Watch melaporkan Firly Bahuri dan Deputi Penindakan Karyoto atas dugaan pelanggaran kode etik terkait penanganan kasus koperasi tangkap tangan di Universitas Negeri Jakarta. Selanjutnya, pada Oktober 2023, penyelidikan kasus pemerasan pada 5 Oktober 2023. Firly Bahuri terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polda Metro Jaya menaikkan status kasus ini dari penyelidikan ke penyidikan setelah adanya bukti pertemuan antara Firly dan SYL. Desember 2023, sidang etik dan putusan Dewan Pengawas. Dewan Pengawas KPK mengadakan sidang etik dan memutuskan bahwa Firly Bahuri telah melakukan 3 pelanggaran kode etik. Pelanggaran tersebut terkait dengan pertemuan dengan SYL, ketidakakuratan dalam laporan harta kekayaan dan penyewaan rumah. Akibat pelanggaran ini, Dewan Pengawas menjatuhkan sanksi terberat, yaitu meminta Firly untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pimpinan KPK. November 2023, status tersangka. Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Firly Bahuri secara otomatis dihentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPK. Hal ini sesuai dengan aturan yang berlaku di mana seorang tersangka dapat menjabat sebagai Ketua KPK. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya terdapat 3 pelanggaran kode etik. Yang pertama yaitu mengadakan hubungan langsung dan tidak langsung dengan pihak terkait perkara yang ditangani KPK. Yang kedua ada tidak memberitahukan ke sesama pimpinan KPK mengenai pertemuan atau komunikasi dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan. Yang terakhir ada tidak melaporkan harta berupa valuta asing dan bangunan serta aset dalam laporan harta kekayaan negara. Selanjutnya. Juga terdapat 3 fakta pelanggaran kode etik. Yang pertama, laporan dugaan pelanggaran kode etik Firly Bahuri diajukan oleh sejumlah pihak pada Oktober sampai November tahun 2023. Kedua, Firly Bahuri tidak hadir dalam persidangan etik tanpa alasan yang sah dan dianggap melepas hak untuk membela diri.
Yang terakhir, pertemuan Firly dan Syahrul di Gor Tangki, Mangga Besar, Jakarta seperti pada foto yang beredar terjadi pada 2 Maret 2022. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Adapun proses penanganan kasus pelanggaran kode etik oleh Firly Bahuri, yang pertama yaitu pelaporan. Kasus pelanggaran kode etik terhadap Firly Bahuri dilaporkan ke Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau disebut dengan Dewas KPK. Selanjutnya, Dewas KPK melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti dan keterangan terkait dugaan pelanggaran kode etik. Selanjutnya, Dewan KPK mengeluarkan putusan terkait kasus pelanggaran kode etik. Adapun putusan terhadap kasus pelanggaran tersebut adalah Presiden Jokowi resmi berhentikan Firly Bahuri sebagai Ketua KPK. Hal ini tertuang dalam pemberhentian berdasarkan Keputusan Presiden nomor 129/P tahun 2023. Baiklah, untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya pertimbangan utama dalam Kepres yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi. Yang pertama, surat pengunduran diri Firly Bahuri tertanggal 22 Desember tahun 2003. Yang kedua, putusan Dewas KPK nomor 03 Dewan Pengawas Etik 12 tanggal 27 Desember tahun 2003. Yang ketiga, berdasarkan pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, sebagaimana beberapa kali diubah, pemberhentian pimpinan KPK ditetapkan melalui Kepres. Selanjutnya, hal yang memberatkan Firly Bahuri. Yang pertama, tidak mengakui perbuatan. Yang kedua, tidak hadir dalam persidangan. Yang ketiga, seharusnya menjadi contoh dan teladan. Yang keempat, sudah pernah dijatuhi sanksi etik. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah dampak pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Firly Bahuri, memiliki beberapa dampak signifikan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi institusi KPK secara keseluruhan. Yang pertama adalah dampak penurunan kepercayaan publik. Pelanggaran yang terkait dengan gaya hidup mewah, seperti penggunaan helikopter pribadi untuk perjalanan dinas, telah menimbulkan kritik tajam dari masyarakat dan lembaga anti korupsi. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK sebagai lembaga yang seharusnya menjadi teladan dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua adalah sanksi dan teguran. Firly Bahuri telah menerima sanksi berupa teguran tertulis dari Dewan Pengawas KPK. Meskipun sanksi ini dianggap ringan oleh banyak pihak, hal ini tetap mencerminkan adanya konsekuensi formal atas pelanggaran yang dilakukan. Nah, sanksi ini menunjukkan bahwa ada mekanisme pengawasan yang berfungsi, meskipun banyak yang merasa bahwa sanksi tersebut tidak cukup tegas. Yang ketiga adalah dampak implikasi bagi kinerja KPK. Pelanggaran kode etik ini dapat mempengaruhi kinerja KPK dalam menjalankan tugasnya. Ketidakpuasan publik dan kritik terhadap pimpinan KPK dapat mengganggu fokus dan efektivitas lembaga dalam menangani kasus-kasus korupsi. Jika pimpinan tidak menunjukkan integritas, hal ini dapat mengurangi motivasi pegawai KPK dan merusak moral institusi. Yang keempat adalah potensi tindakan hukum lanjutan. Selain sanksi administratif tadi, pelanggaran kode etik ini juga dapat membuka kemungkinan untuk tindakan hukum lebih lanjut. Jika terbukti ada pelanggaran hukum yang lebih serius, Firly bisa menghadapi konsekuensi hukum yang lebih berat. Itulah tadi dampak pelanggaran kode etik dari Firly Bahuri. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian tadi pemaparan dari rekan-rekan saya. Apabila ada yang ingin didiskusikan, kami persilakan. Kepada teman-teman yang bertanya, silakan mengajukan angkat tangan. Izin bertanya? Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Alwinda Tifari dengan NIM B1122200. Pertanyaan saya, menurut kelompok kalian, apakah sanksi etik yang dijatuhkan kepada Firly Bahuri sudah cukup adil dan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan? Lantas, apakah sanksi etik yang dijatuhkan kepada Firly Bahuri dapat menjadi efek jerah bagi para pejabat publik lainnya? Mengingat masih banyak pejabat publik yang sering melakukan praktik seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaan selanjutnya dipersilakan. Izin bertanya. Iya, silakan. Saya Febri Sinata dengan NIM B1A12220. Baiklah, di sini akan menanyakan. Menurut saudara, apakah potensi tindak lanjut hukum selain sanksi etik yang diberikan oleh Dewan Pengawas KPK?
Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Raditya Saputra dengan NIM B112222. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin saya ingin menanyakan terkait dengan gaya hidup Firly Bahuri, di mana dalam kasus Firly Bahuri tadi, apakah gaya hidup mewah itu akan justru menggiring opini publik itu terhadap kaitannya dengan tuduhan korupsi, dan apakah pelanggaran kode etik yang dilakukannya itu bisa menurunkan citra integritas suatu lembaga itu menurun, lantas bagaimana upaya lembaga tersebut bisa meningkatkan citra pandangan masyarakat, mengingat KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi, tetapi di dalam lembaga tersebut pernah terjadi kasus korupsi di KPK tersebut. Menurut pendapat kalian bagaimana? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah teman-teman sampaikan. Izinkan kami berdiskusi untuk mencari jawaban pertanyaan teman-teman. Baik, setelah berembuk beberapa waktu tadi, di sini kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Kepada teman-teman saya dipersilakan. Oh baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Habil Huda Al-Ghifari, yang dimana pertanyaan saudara yaitu, menurut kelompok kalian, apakah sanksi etik yang dijatuhkan kepada Firly Bahuri sudah cukup adil dan proporsional dengan pelanggaran yang dilakukan? Lantas, apakah sanksi etik yang dijatuhkan kepada Firly Bahuri dapat menjadi efek jera bagi para pejabat lainnya? Mengingat masih banyak pejabat publik yang sering melakukan praktik seperti ini. Baiklah, dalam konteks sanksi etik yang dijatuhkan kepada Firly Bahuri, terdapat beberapa pertimbangan mengenai keadilan dan proporsionalitas sanksi tersebut, serta dampak terhadap pejabat publik lainnya. Keadilan dan proporsionalitas sanksi. Konteks pelanggaran. Firly Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menjaga integritas lembaga anti korupsi. Pelanggaran yang dilakukannya seperti penggunaan helikopter untuk kepentingan pribadi dapat dianggap serius karena mencerminkan penyalahgunaan wewenang dan ketidakpatuhan terhadap kode etik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seseorang pejabat publik. Dampak sanksinya itu dapat dijatuhkan kepada Firly Bahuri harus memiliki efek jera yang tidak hanya bagi dirinya tetapi juga bagi pejabat publik lainnya. Jika sanksi tersebut dianggap tidak cukup berat, maka pejabat lain mungkin merasa bahwa pelanggaran serupa tanpa konsekuensi yang signifikan. Ini dapat memperburuk budaya impunitas di kalangan pejabat publik. Keberhasilan sanksi dalam memberi efek jera juga tergantung pada bagaimana masyarakat memandang tindakan tersebut. Jika publik merasa bahwa sanksi yang dijatuhkan tidak adil atau tidak proporsional, maka kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum menurun. Sebaliknya, jika sanksi yang dianggap tegas dan adil, hal ini dapat mendorong pejabat publik lainnya untuk lebih berhati-hati dalam menjalankan tugas mereka. Secara keseluruhan, sanksi etik yang dijatuhkan kepada Firly Bahuri perlu dievaluasi dari segi keadilan dan proporsionalitasnya. Jika sanksi tersebut dianggap terlalu ringan, maka tidak akan memberikan efek jera yang diharapkan bagi pejabat publik lainnya. Untuk menciptakan budaya akuntabilitas dan integritas di kalangan pejabat publik, pentingnya lembaga penegak hukum untuk menerapkan sanksi yang tegas, konsisten terhadap pelanggaran etika. Gimana saudara Habil? Makasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Feby, yaitu menurut saudara, apakah ada potensi tindak lanjut hukum selain sanksi etik yang diberikan oleh Dewan Pengawas KPK kepada kasus tadi? Yang pertama adalah tentu ada. Potensi yang pertama adalah tindak pidana korupsi. Jika penggunaan helikopter tadi untuk kepentingan pribadi terbukti melanggar hukum dan yang mengatur penyalahgunaan wewenang atau merugikan keuangan negara, maka tindakan ini dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal yang dilanggar, pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang mengatur tentang penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Itu potensi pertama. Yang kedua adalah tindakan administrasi.
Jika terbukti ada pelanggaran serius dalam menjalankan tugas sebagai pejabat publik, tindakan administratif seperti pemecatan atau pengunduran diri dapat diambil. Pasal yang mungkin dilanggar adalah pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN yang mengatur tentang pemberhentian pegawai negeri sipil yang melanggar ketentuan hukum dan kode etik. Yang ketiga adalah pengawasan dan audit. Nah, melibatkan lembaga pengawasan atau audit independen untuk melakukan audit terhadap tindakan Firly Bahuri selama menjabat guna memastikan tidak ada pelanggaran lain yang terjadi. Pasal yang mungkin dilanggar adalah pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan yang mengatur tentang kewenangan BPK untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara. Yang terakhir ada penegakan hukum oleh lembaga lain. Lembaga seperti Komnas HAM atau Ombudsman dapat melakukan investigasi jika ada indikasi bahwa tindakan Firly Bahuri melanggar hak-hak individu atau prinsip-prinsip keadilan. Pasal yang mungkin dilanggar adalah pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak asasi manusia, termasuk hak untuk tidak diperlakukan secara sewenang-wenang oleh pejabat publik. Mungkin ada tambahan dari Feby? Terima kasih. Selanjutnya akan memberikan penjelasan. Baik, selanjutnya kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudara Randy. Kepada Sasalina dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Randy. Pertanyaannya adalah, dalam kasus Firly Bahuri, apakah gaya hidup mewah akan justru menggiring opini publik terhadap kaitannya dengan tuduhan korupsi, dan apakah pelanggaran kode etik yang dilakukan itu bisa menurunkan citra integritas suatu lembaga? Dan menurut saudara, ketika integritas suatu lembaga itu menurun, lantas bagaimana upaya lembaga tersebut bisa meningkatkan citra pandangan masyarakat mengenai adanya kasus ini? Mengingat KPK adalah lembaga pemberantasan korupsi, namun dalam KPK sendiri pernah terjadi kasus korupsi. Nah, tentunya ada opini publik, yaitu gaya hidup mewah seorang pejabat publik, terutama di lembaga seperti KPK yang bertugas memberantas korupsi, memang sangat rentan memicu opini publik. Masyarakat cenderung mengaitkan kemewahan tersebut dengan sumber pendapatan yang tidak wajar seperti hasil korupsi. Ini adalah reaksi yang wajar mengingat tugas utama KPK adalah memberantas tindak pidana korupsi. Namun perlu kita ingat, tidak semua gaya hidup mewah adalah dari hasil korupsi. Yang kedua, tentang penurunan citra lembaga tersebut. Pastinya ada penurunan citra. Pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang pejabat tinggi di suatu lembaga, apalagi lembaga yang memiliki peran sentral dalam memberantas korupsi seperti KPK, tentu akan sangat merusak citra integritas lembaga tersebut. Masyarakat akan mempertanyakan kredibilitas KPK dalam memberantas korupsi jika ternyata dalam lembaga itu sendiri terjadi pelanggaran etika. Upaya meningkatkan citra lembaga tersebut menurut saya adalah, yang pertama, transparansi. Langkah pertama yang harus dilakukan oleh lembaga adalah dengan bersikap transparan. Semua proses hukum dan investigasi terkait kasus tersebut harus dilakukan secara terbuka dan akuntabel. Yang kedua, tindakan tegas. Lembaga harus mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran. Hukuman yang diberikan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan. Yang ketiga, penguatan sistem. Lembaga perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan prosedur yang ada untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Yang terakhir adalah komunikasi publik. Lembaga harus aktif berkomunikasi dengan publik, jelaskan kepada masyarakat apa yang telah dilakukan, apa yang sedang dilakukan, dan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki situasi. Sekian, ada menurut Randy bagaimana? Saya rasa cukup. Terima kasih. Terima kasih. Baik, dengan berakhir sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula kesempatan kami untuk mempresentasikan materi kami. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil pada presentasi kelompok 5 pada hari ini, yaitu Firly Bahuri terbukti melanggar kode etik KPK terkait dengan pertemuan dengan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, di mana ketidakakuratan dalam laporan harta kekayaan dan penyewaan rumah. Firly Bahuri menerima sanksi terberat dari Dewan Pengawas KPK, yaitu diminta untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Ia juga ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemerasan. Pelanggaran kode etik ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap KPK, mengganggu kinerja lembaga, dan merusak moral institusi. Di mana kasus ini juga menunjukkan pentingnya integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin lembaga penegak hukum. Pelanggaran
kode etik oleh pimpinan KPK dapat berdampak buruk bagi institusi dan memicu penurunan kepercayaan publik. Adapun pelajaran yang kita petik pada hari ini yaitu sedalam apapun bangkai dikubur pasti akan tercium juga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.